Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis hubungan waktu belajar dan waktu luang terhadap prestasi akademik. Materi kuliah Probabilitas Statistika, jurusan Sistem Informasi. Oke, di tim kami, saya dan teman saya, dua orang. Yang pertama Fahrian Rifkiansa dan saya sendiri Muhammad Didat. Dengan tiga digit NIM terakhir 085 dan 098. Oke, kali ini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Yang pertama, pentingnya analisis berbasis data dalam pendidikan. Pada era pendidikan seperti zaman sekarang, pengambilan keputusan tidak hanya diambil berdasarkan asumsi pribadi semata, melainkan berdasarkan analisis data yang real dan dapat dipercaya. Yang kedua, prestasi akademik dipengaruhi oleh faktor akademik dan non-akademik. Faktor akademik itu seperti materi pembelajaran serta metode pembelajaran itu sendiri. Ya, sementara untuk yang non akademik itu seperti kondisi psikologis siswa dan bagaimana siswa mengelola waktu mereka sendiri. Kedua faktor tersebut memiliki saling berkaitan dalam pencapaian siswa dalam mendapatkan prestasi di akademik maupun di non akademik. Yang kedua, waktu belajar dan waktu luang perlu dikelola dengan baik. Oke, lanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, apakah waktu belajar dan waktu luang berpengaruh terhadap nilai siswa? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi terhadap keduanya? Untuk tujuannya, itu menganalisis pengaruh waktu belajar dan waktu luang terhadap nilai siswa dan menguji interaksi dari kedua variabel itu sendiri. Di sini saya mengambil dataset dari Student Performance Dataset di website UCI. Jenis data kita mengambil data sekunder karena saya mengambil data dari peneliti lain, bukan saya sendiri yang ngumpulin. Oke, di dalam data itu ada dua variabel independen. Yang pertama adalah waktu belajar, yaitu faktor pertama waktu belajar dengan 4 level, dan faktor keduanya adalah waktu luang dengan 5 level, dan variabel dependen nilai akhir siswa. Lanjut ke metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan desain ANOVA faktorial 2 arah dengan software SPSS. Dan tingkat signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Jadi bisa dibilang itu kita tuh yakin kalau 95% kalau belajar tuh nanti tuh mempengaruhi nilai akademik siswa. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil statistik deskriptif. Yang pertama, rata-rata nilai meningkat seiring bertambahnya durasi waktu belajar pada hampir semua kategori waktu luang. Kita bisa dilihat min dari siswa waktu untuk belajar lebih dari 10 jam, 5 sampai 10 jam itu nilainya rata-rata lebih tinggi daripada yang waktu belajarnya 2 sampai 5 jam atau kurang dari 2 jam. Yang kedua, siswa dengan waktu belajar lebih dari 5 jam memiliki rata-rata lebih tinggi dari siswa yang belajar kurang dari 2 jam. Ya, bisa lihat kembali lagi seperti yang saya bahas sebelumnya. Siswa yang belajar lebih dari 5 jam, contohnya bagian sedikit ini 13,94, rata-ratanya lebih tinggi daripada yang kurang dari 2 jam yang hanya 11,23 saja. Yang ketiga maksudnya, variasi nilai lebih besar pada kelompok dengan waktu luang sangat banyak, menunjukkan perbedaan capaian akademik lebih beragam. Kita lihat di kategori sangat banyak, siswa yang belajar lebih dari 10 jam ternyata kalah dengan siswa yang ternyata nilainya lebih kecil daripada siswa yang belajar hanya
hanya 5 sampai 10 jam. Ini bisa kita lihat sebagai bagaimana siswa, maksudnya rata-rata kapasitas pemahaman siswa itu sangat beragam. Oke, selanjutnya hasil ANOVA faktorial. Bisa kita lihat di tabel ini, waktu belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai siswa. Seperti ini. Terus yang kedua, waktu luang berpengaruh signifikan terhadap nilai siswa. Bisa dilihat dari tabel ini, free time signifikannya itu 20, meskipun kurang kurang signifikan daripada study time, tapi kita bisa buktikan kalau waktu luang juga berpengaruh terhadap nilai siswa. Tapi interaksi waktu belajar dan waktu luang tidak ada interaksi signifikan. Kita bisa lihat dari F-nya tidak signifikannya sangat jauh gitu. Yang berarti pengaruh waktu belajar terhadap nilai siswa tidak bergantung pada nilai waktu luang. Oke, selanjutnya interaction plot. Berdasarkan tabel piece of between subject effect sebelumnya, interaksi antara waktu belajar dan waktu luang tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, meskipun pada grafik terlihat adanya perbedaan pola antar kelompok, secara statistik tidak disimpulkan adanya interaksi yang signifikan antara kedua faktor tersebut. Saya baca dulu. Yang pertama, waktu belajar berpengaruh terhadap nilai akhir siswa. Yang kedua, waktu luang berpengaruh terhadap nilai akhir siswa. Dan yang ketiga, pengaruh belajar relatif konsisten terhadap beberapa tingkat waktu luang. Yang dimaksud itu adalah waktu belajar dan waktu luang berpengaruh terhadap nilai siswa. Namun, pengaruh waktu belajar itu tuh bersifat konsisten dan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat waktu luang. Dari presentasi tadi adalah hasil penelitian itu menunjukkan bahwa waktu belajar dan waktu luang itu berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir siswa, dengan waktu belajar sebagai faktor yang lebih dominan. Namun tidak ditemukan interaksi yang signifikan antara waktu belajar dan waktu luang, sehingga pengaruh waktu belajar terhadap nilai siswa relatif konsisten pada berbagai tingkat waktu luang.